Saya mau menyampaikan firman renungan sebenarnya dari Ebenezer 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Ini satu kisah di mana pada saat itu orang Israel harus melawan orang Filistin dan yang dihadapi bukan cuma satu raja dari Filistin, tetapi di ayat yang ke-7 ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Di ayat yang ke-7 dari 1 Samuel 7. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Nah, bisa dipahami bahwa pada saat bangsa Israel atau orang Israel ini menghadapi orang Filistin ini, mereka menghadapi satu tentara atau satu serangan yang besar. Sehingga di sini dibilang bahwa sangat ketakutan, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Mungkin kita belum punya gambaran gimana pasukan-pasukan pada saat itu, tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran bahwa orang Filistin ini menyerbu dengan kekuatan yang cukup besar. Dan pantas di sana mereka ketakutan. Di ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ya, yang di PowerPoint saya tulis yang di ayat yang 1 Samuel 7 ayat 12. Ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat yang ke-11, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian di ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi melatar belakangi Ebenezer ini ada satu peristiwa. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, tabut Tuhan ini diambil sama orang-orang Filistin. Dicuri. Karena orang Filistin, musuh-musuhnya Israel ini mengetahui bahwa sumber kemenangan bangsa Israel ini adalah dari tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan sendiri. Dan mereka selalu melihat bagaimana di dalam peperangan itu, polanya kurang lebih sama. Orang Israel ini seringkali diam, tetapi tiba-tiba pasukan musuh itu jadi kacau, gitu. Karena Tuhan yang berperang, gitu ya. Dan kita ngelihat di ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, orang Israel kan setelah Tuhan melakukan sesuatu kepada orang-orang Filistin, baru orang Israel keluar mengejar mereka, gitu. Jadi rupanya musuh-musuh orang-orang Israel ini, Filistin salah satunya mengetahui bahwa sumber kekuatan mereka, kemenangan mereka dari tabut perjanjian. Dan ada peristiwa di mana tabut perjanjian itu dicuri, gitu ya, dicuri. Sampai di pasal ke-6 itu mereka ketakutan karena waktu tabut itu ada di tanah Filistin, terjadi banyak hal yang tidak mengenakkan gitu kepada mereka. Akhirnya dikembalikan pakai kereta, sampailah di sana, dan kemudian peristiwa ini terjadi. Tapi itu pun setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun masuk di pasal yang ke-7, berlalulah di ayat yang kedua itu, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan rupanya mungkin bangsa Israel melupakan Tuhan pada masa-masa itu atau melupakan sebuah ritual ibadah yang pernah dibangun waktu tabut perjanjian itu ada. Sehingga mungkin juga selama 20 tahun tidak terjadi
terobosan apa-apa, sehingga ada ada sebutan di ayat itu bahwa mereka itu mengeluh kepada Tuhan di ayat-ayat yang sebelumnya. Mereka mengeluh kepada Tuhan dan Samuel bilang, "Loh, ya kamu harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati supaya kamu," ini dengan bahasa saya, "supaya kamu mendapatkan terobosan itu," gitu. Dan kemudian Samuel sebagai nabi Tuhan mulai mengajak mereka untuk mulai beribadah kembali kepada Tuhan. Dan di situ orang Israel baru menyadari bahwa mereka ternyata selama ini mendua hati gitu ya. Mereka tidak hanya eh, tidak hanya menyembah Allah Yahweh, tetapi juga mereka punya sesembahan yang lain. Ada dewa Baal, Asitoret, dan kemudian Samuel bilang di ayat yang keempat, ayo kamu harus beribadah hanya kepada Tuhan. Ayo kita kumpul semua, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan di situ disebut, anjing saya gonggong-gonggong. Bentar, sorry. Nah, waktu mereka menyadari hal ini, ya jangan ketawa ya. Kenceng banget ini soalnya. Nah, pada saat mereka menyadari hal ini, respon dari Israel adalah mereka mengikuti Samuel dan mulai mengambil persembahan dan mulai berdoa, beribadah dan sebagainya. Kemudian ada satu ketika mereka katakanlah sudah kembali kepada Tuhan, Filistin datang menyerang gitu ya. Filistin datang menyerang dan menyerangnya bukan satu tetapi raja-raja di kota orang Filistin itu bersatu untuk menghancurkan Israel. Mungkin juga mereka beranggapan bahwa orang-orang Israel ini atau bangsa ini sudah tidak eksis karena tidak muncul dalam peperangan, tidak ada kabarnya dan sebagainya. Tetapi di situ mereka salah sangka karena tabut perjanjian sudah kembali ke mereka dan bangsa Israel sudah memulai lagi ibadahnya kepada Tuhan, tetapi tetap di ayat yang ke-7 itu orang Israel itu tetap mengalami ketakutan gitu ya. Satu kondisi di mana mereka mungkin sudah tidak melewati ini sebelumnya, peperangan yang seperti itu karena sudah 20 tahun. Jadi mereka gentar juga dengan kedatangan serangan musuh yang begitu luar biasa. Nah, akhirnya Samuel mengajak mereka untuk menaikkan korban persembahan dan berdoa. Dijelaskan di situ Tuhan menjawab dia. Gitu ya. Dan yang terjadi ketika bangsa Filistin menyerbu, Tuhan yang berperang untuk mereka. Ini kayak selalu polanya Tuhan seperti ini. Tuhan berperang untuk mereka. Bangsa Israel itu kayak cuman melihat aja satu pertunjukan yang luar biasa dan mungkin generasi itu mendengar cerita-cerita di masa lalu bagaimana para senior itu dipimpin Tuhan dengan begitu luar biasa, cara Tuhan berperang membela mereka seperti itu. Jadi mungkin di tengah kekaguman mereka melihat pertandingan itu, pertunjukan itu, bagaimana Tuhan akhirnya mengalahkan mereka. Mereka tertegun dan akhirnya mereka kemudian di ayat yang ke-11 itu mereka mulai mengejar orang Filistin dan mengalahkannya. Nah, untuk peristiwa itu, Nabi Samuel ini mendirikan tadi di ayat yang ke-12 sebuah batu peringatan. Di berikutnya, di slide berikutnya, Ebenezer di sini sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saya membaca batu peringatan yang disebut Ebenezer ini Stone of Help, atau itu didirikan sebagai satu monumen peringatan akan kesetiaan Tuhan atas suatu peristiwa kemenangan dari musuh. Stone of Help ini didirikan sebagai monumen peringatan akan kesetiaan Tuhan atas suatu peristiwa kemenangan dari musuh. Jadi ini ada monumen ini didirikan bukan untuk dinikmati terus-menerus sambil mengenang masa-masa indah di masa lalu, tetapi menjadi tanda peringatan bahwa Tuhan itu dinamis dan selalu ingin umatnya bergerak maju ke depan untuk mendirikan Stone of Help berikutnya. Jadi saya memaknainya bahwa Ebenezer ini atau tanda peringatan yang didirikan oleh Samuel ini bukan sekedar menjadi sebuah batu peringatan saja. Nah, saya mau mengajak setiap kita, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami satu kondisi, ya katakanlah pandemik inilah, kita selalu bisa
menggunakan masa-masa pandemik ini sebagai satu pelajaran gitu ya. Gimana kita menghadapi kondisi yang sukar gitu. Dan saya menantang diri saya untuk masuk ke dalam satu pengalaman bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Nggak cuma sekedar melihat ke belakang, nggak cuma sekedar mengenang bahwa oh ya Tuhan pernah menolong pada saat-saat itu gini. Tapi saya rindu, saya mau mengalaminya sekarang. Saya nggak cuma sekedar membuat pengalaman-pengalaman di masa lalu itu sebagai satu monumen yang saya bisa nikmati terus-menerus untuk oh iya ya Tuhan tuh pernah begini, Tuhan pernah begini gitu. Tetapi saya mau memakai itu sebagai satu tanda bahwa oke, monumen ini atau peringatan ini cukup, tapi saya mau berjalan lagi. Karena Tuhan itu dinamis dan Stone of Help itu didirikan seperti satu apa itu landmark, satu tanda jalan. Kalau misal di padang atau di tempat yang sangat luas, maka Stone of Help itu batu peringatan itu sebagai penunjuk jalan untuk para petualang berikutnya, para musafir berikutnya, mereka yang berjalan jauh, mereka melihat itu seperti satu tanda penunjuk jalan. Nah demikian juga kadangkala ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin waktu MDC Living Room, ya Bu Lydia sempat bilang ada milestones. Nah mungkin saya mau mengambil kata itu, milestones, sebagai tanda penunjuk jalan. Kita bisa melihat ke belakang, melihat bahwa Tuhan itu sudah menolong di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, kita nggak berhenti di situ, gitu. Kita nggak berhenti di sana. Kita cuma melihat ke belakang sebagai satu, oh ya terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, sampai di sini ini bukan oke, ya wes sampai di sini aja gitu, enggak. Tapi itu sebagai satu tanda bahwa oh Tuhan sudah menyertai aku mau bergerak maju lagi, mendirikan peringatan bagi Tuhan bahwa aku mau mengalami Tuhan lebih lagi, aku mau masuk ke dalam peperangan pertempuran yang jauh lebih lagi. Nah, mungkin bagi bangsa Israel di cerita ini, mungkin generasi yang berperang ini adalah generasi pertama, mereka belum pernah mengalami peperangan sebelumnya. Para senior mereka sudah pernah, karena 20 tahun waktu yang cukup lama untuk satu generasi itu. Dan waktu mereka melihat, oh ini penyertaan Tuhan yang pernah diceritakan oleh senior-senior yang dulu, mereka dikuatkan kembali bahwa, oh iya, bahwa tabut perjanjian itu bukan sekedar sebuah tabut, tapi itu lambang di mana Tuhan sendiri hadir, dan Tuhan yang hadir itu Tuhan yang membela. Nah, saya mau kutip dari satu tulisan, pas saya membaca itu menarik gitu ya. Ketika kenangan melebihi mimpi, akhir sudah dekat di salah satu bagian di buku itu, di The World is Flat, diterangkan di sana bahwa bila masyarakat lebih sering bernostalgia akan kenangan indah di masa lalu dibanding memiliki impian, ini menandakan bahwa kepunahan peradaban masyarakat tersebut akan segera tiba. Maksudnya, kalau di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kebudayaan, mereka itu lebih sering mengenang apa yang sudah pernah terjadi tanpa memiliki impian, memiliki pandangan ke depan untuk aku mau melakukan ini, aku mau seperti ini. Maka peradaban atau kondisi komunitas itu atau masyarakat itu tidak akan pernah bisa eksis atau bertahan sampai sekian lama karena masyarakat atau kondisi mereka yang terus melihat ke belakang, mereka tidak punya kemampuan untuk bisa melihat ke depan. Dan dalam waktu yang singkat, dikatakan peradaban masyarakat itu bisa habis atau bisa hilang. Nah, demikian juga, ya next slide-nya. Nah, kita sering kan dengar ini, ya, piye kabari penak zaman kutoh gitu ya. Nah, dengan kondisi yang sulit misalnya ya, banyak dari masyarakat kita mungkin melihat ke belakang masa-masa indah zaman bensin atau BBM cuman mungkin 450 perak gitu ya. Semua serba enak, piye kabari penak zaman kutoh. Jadi muncul seringkali seperti itu. Nah, kalau kita terus melihat ke belakang, maka kita akan berhenti untuk bermimpi. Mimpi selalu sifatnya ke depan, impian, visi, gitu ya. Cita-cita, harapan itu selalu letaknya di depan. Kita setelah 33 tahun merayakan kesetiaan Tuhan,
Kita nggak cuma berhenti sekedar sebagai sebuah perayaan, tapi kita mulai berpikir atau kita mulai bermimpi apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, saya mendorong, bahkan saya juga mendorong diri saya, nggak cuma berhenti sampai di sini, tetapi saya mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan lebih lagi, gitu ya. Supaya saya punya tadi stone of help atau yang disebut Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, itu nggak cuma sebagai peringatan doang gitu ya, nggak cuma sebagai monumen gitu ya. Ada yang bilang monument become movement gitu ya, monument become movement. Kalau monumen berhenti, movement itu bergerak terus. Nah, mari kita di tengah kondisi seperti ini kita minta pengalaman bersama dengan Tuhan, karena itu yang terpenting. Di ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Ini endingnya ya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Nah, di sini ada satu kata yang penting adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Orang Filistin ditundukkan dan tidak masuk lagi ke daerah Israel. Tapi di sini tangan Tuhan itu yang menyebabkan semua itu. Dan tangan Tuhan ini melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Itu. Nah, kita melihat bagaimana pola Tuhan memimpin bangsa Israel, cara Tuhan membela umatnya di dalam kisah-kisah yang kita baca, bahwa dia selalu berperang duluan, dia selalu melakukan sesuatu yang duluan. Yang kayak misalnya orang Israel, dia melihat pertunjukan di mana Tuhan yang berperang. Tuhan yang memenangkan peperangan itu, baru setelah itu orang Israel bergerak maju. Kalau boleh saya mengambilnya sebagai satu aplikasi di dalam kehidupan praktis kita adalah pada saat kita berdoa, pada saat kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di dalam permohonan kita bersyafaat, itu taruhlah satu sikap bahwa saat kita berdoa, itu kita sedang mengizinkan Tuhan atau mengizinkan diri kita untuk melihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan peperangan itu bagi kita. Baru setelah Tuhan menyatakan dirinya melalui mujizat itu, dari doa-doa kita, sepertinya kita, oh ya, Tuhan, baru kita bersyukur di hadapan Tuhan. Maksud saya gini, kita, sebentar, ada telepon masuk. Tangan Tuhan itu kita harus maknai terus bahwa bisa diwujudkan ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, berdoa, pahami bahwa apapun yang kita kerjakan tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan itu sia-sia. Kita ngelihat dari mana kisah-kisah ini bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu berperang bagi kita itu cuma melihat gitu ya. Nah, biarlah hari-hari ini kita masuk ke dalam pengalaman seperti itu, kita minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, dan waktu kita berdoa, percayalah dengan iman pada saat itu bahwa pada saat kita berdoa, pada saat itu juga Tuhan itu sedang berperang bagi kita. Tuhan sedang memenangkan peperangan itu. Seringkali kita dengar, sebelum kita melihatnya di alam jasmani, mari kita menangkan dulu di dalam alam roh, sepertinya gitu ya. Kita maknai bahwa kisah ini seperti itu, bahwa Tuhan berperang. Mungkin kita nggak bisa melihat di dalam mata jasmani kita, tetapi secara rohani, secara spiritual, kita melihat bahwa Tuhan itu sedang berperang bagi kita. Tuhan melakukan pekerjaan yang baik di depan kita. Dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu selalu di depan. Jadi waktu Tuhan mengerjakan pekerjaan itu di depan, dan kemudian kita selalu melihat ke belakang, itu kayak nggak match gitu ya. Kita melihatnya ke belakang, kita mengenang, padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di depan. Mungkin saat ini kita belum melihat apa-apa, di masa-masa seperti ini, kita ada doa-doa pribadi yang sepertinya Tuhan itu belum menjawab. Gitu ya. Tapi mari kita percayai dengan iman, dengan mata rohani kita, bahwa saat kita berdoa, saat kita bersungguh-sungguh bersyafaat,
bahwa Tuhan itu saat itu sedang melakukan pekerjaannya bagi kita. Tuhan itu sedang berperang bagi kita. Dan Tuhan menyediakannya di depan. Oleh karena itu kita nggak boleh berhenti untuk sekedar menikmati monumen itu, berkata, ya sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini itu bukan ya wes sampai di sini tok gitu. Enggak, tetapi aku mau maju lagi dan mau mendirikan sebuah batu peringatan lagi bahwa Tuhan itu sudah menyertai aku dengan pengalaman yang berbeda. Nah, itu saja mungkin renungan yang bisa saya sampaikan. Tetap ingat bahwa tangan Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dan di situ diakhiri dengan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Sepanjang usia Samuel ada, tangan Tuhan itu menyertai. Biarlah tangan Tuhan juga menyertai kita sepanjang usia kita. Dan kalau janji Tuhan, bukan sepanjang usia kita, selama kita bersungguh-sungguh berpaut hati kita kepada Tuhan, maka itu angkatan atau angkatan anak orang benar itu diberkati gitu ya. Cucu, anak cucu kita itu juga diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita tidak melihat perbuatan Tuhan yang nyata sekarang, kita mungkin tidak melihat, tetapi bisa jadi anak atau cucu kita atau keturunan kita berikutnya, mereka yang sungguh-sungguh melihat perbuatan tangan Tuhan. Gitu. Saya boleh katakan bahwa di kisah tersebut, setelah 20 tahun mereka tidak mengalami apa-apa, dan ini seperti satu generasi yang baru melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Biarlah hari-hari ini kita juga mengalami pengalaman Tuhan, bukan pengalaman-pengalaman saja yang di masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan, tapi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan itu seperti sebuah batu peringatan untuk setiap kita. Amin.